Pemirsa apa kabar? Saya Jonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 15 Mei. Sebuah tragedi naas dilaporkan terjadi di distrik Chonghe, Kota New Taipei kemarin. Seorang wanita usia 36 tahun bermarga Su tinggal di sebuah motel bersama kedua anaknya pada hari Ibu. Seusai meneguk miras dan menggunakan narkoba, wanita ini tiba-tiba kalap dan membekap kedua kakak beradik tersebut dengan bantal hingga tewas. Hal ini diketahui oleh teman tersangka yang segera melapor polisi. Ia adalah seorang perempuan usia 36 tahun bermarga Su yang membunuh kedua anaknya sendiri. Sore kemarin, polisi tiba di sebuah motel di distrik Chonghe, New Taipei. Dua orang anak kecil ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar. Di hari Ibu, oknum membawa putra usia 6 tahun dan putri usia 9 tahunnya untuk menginap. Ia mengatakan bahwa tekanan hidupnya berat. Diduga setelah mengonsumsi alkohol dan ketamin, ia kehilangan kendali dan membekap anaknya dengan bantal hingga mati. Setelah membawakannya makanan, temannya baru menemukan insiden menyesalkan ini dan melapor ke polisi. 目前呢，现场是排除有母亲以外的其他人有进出的状况。那相关的死因，那我们目前在采证当中，也会后续会报请地检署来做刑事相验。 Kakek korban memasuki TKP untuk melakukan identifikasi. Tragedi ini tidak hanya memberi pukulan bagi keluarga saja. Kepala sekolah juga menyampaikan penyesalan dan mengatakan akan memberikan pendampingan belajar di kelas di masa depan. Departemen Kesejahteraan Sosial sudah melakukan mekanisme pemberian perhatian hingga melakukan kunjungan rutin untuk memastikan bahwa keduanya sekolah dengan stabil. Berhubung kondisi kejiwaan oknum belum stabil, polisi masih berusaha memperjelas detail kasus. Menyangkut penyebab prinsip kematian kedua anak, hasil pemeriksaan postmortem masih belum keluar. Presiden terpilih Lai Ching-te akan memulai jabatannya tanggal 20 Mei Senin depan. Dewasa ini, Tiongkok juga terus menggencarkan aksinya dalam mengusik Taiwan. Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan mendeteksi total 45 pesawat tempur dan 6 kapal militer yang terus beroperasi di sekitar Selat Taiwan kemarin. Selain itu, ada 5 kapal patroli laut Tiongkok yang kembali berkumpul di perairan selatan Kinmen. Pembubaran segera dilakukan oleh Ditjen Patroli Laut Taiwan. Presiden Tsai Ing-wen menyematkan lencana penghargaan kepada 22 pejabat, termasuk Sekjen Dewan Keamanan Nasional dan Menteri Pertahanan Nasional terpilih. Tsai berterima kasih kepada tim keamanan nasional dan tim kapal selam atas upaya bersama dalam menjaga stabilitas perdamaian regional. Tanggal 15, Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan mendeteksi total 45 jet tempur. 26 diantaranya menerobos garis tengah selat dan memasuki zona udara barat daya. Selain itu, ada 6 kapal militer yang terus beroperasi di sekitar Selat Taiwan. Di sisi lain, kapal patroli laut Tiongkok juga meningkatkan frekuensi aktivitasnya di perairan Kinmen. Tanggal 14, 5 kapal patroli laut Tiongkok kembali berkumpul di perairan selatan Kinmen. Layanan pengiriman makanan Uber Eats merilis pengumuman mengejutkan pada tanggal 14. Mereka akan melakukan akuisisi terhadap sarana pengiriman makanan Foodpanda di Taiwan senilai 950 juta dolar Amerika atau sekitar 30,8 miliar dolar Taiwan. Transaksi proyek merger ini dijadwalkan rampung pada paruh pertama tahun 2025. Namun perjanjian tersebut masih perlu ditinjau oleh Komisi Perdagangan Adil. Tidak ingin repot keluar membeli makanan, tidak sedikit orang menggunakan jasa platform pengiriman makanan. Pada tanggal 14, platform pengiriman makanan Uber Eats mengumumkan akan mengakuisisi Foodpanda Taiwan dengan anggaran sebesar 950 juta dolar Amerika. 我想跟大家分享 ，Uber Eats 已经取得并购 Foodpanda 台湾的协议。我们希望于2025年有机会能获得此并购的核准。这项交易还要经过公平交易委员会等主管机关的审核通过，在审核完成之前 ，Foodpanda 所有的服务皆维持不变。 Foodpanda menekankan bahwa seluruh layanan tidak akan berubah sampai peninjauan persetujuan merger rampung. Jumlah gerai di Taiwan yang bekerja sama dengan Foodpanda mencapai lebih dari 100.000 dan untuk Uber Eats lebih dari 70.000. Masalahnya, apakah harga layanan pesan antar makanan akan naik dan apakah taraf kehidupan para pengantar akan terpengaruh jika merger ini berhasil? 担心说它的福利以及工资以及报酬的方面受到影响，可能外送平台原本愿意加码的状况之下，变成不愿意加码，或者他直接做砍工资的状况。如果只有一家独大，那就变成他们说了算，毕竟做生意啦。 Komisi Perdagangan Adil mengungkapkan bahwa kedua platform pengiriman makanan ini menguasai sekitar 80% pasar di Taiwan, sehingga proses akuisisi tersebut harus diserahkan terlebih dahulu kepada mereka untuk dilakukan peninjauan kompetisi. Demi menghindari terjadinya monopoli, penguasaan pasar dari gabungan kedua platform dan kemudahan pematokan harga bersama yang konsisten harus dipertimbangkan.
Perbedaan suhu pada pekan ini cukup dramatis. Selain perlu mengantisipasi influenza, warga juga perlu mewaspadai enterovirus. Wabah ini mulai mengganas akhir-akhir ini. Jumlah pasien rawat jalan dan UGD pada minggu lalu mencapai lebih dari 17.000 orang, mencatat rekor tertinggi pada periode yang sama dalam 10 tahun terakhir. Pandemi COVID-19 telah melewati masa puncaknya, namun minggu ini bertambah 246 kasus komplikasi baru. Di antara kasus bergejala parah, ada 2 anak laki-laki usia 1 tahun yang tertular COVID-19 dengan komplikasi gejala ensefalitas. Salah satunya diduga terinfeksi enterovirus pada saat yang bersamaan. Pasien rawat jalan dan UGD minggu lalu tercatat sebanyak 17 ribuan orang, tertinggi untuk periode yang sama dalam 10 tahun terakhir. Sebanyak 256 SD dan TK di Taiwan diliburkan minggu lalu. Sejauh ini 6 kota dan kabupaten mencakup New Taipei, Taoyuan, Kaohsiung, dan Pingtung, dan 8 desa dan kota praja yang terdeteksi enterovirus varian 71 telah ditetapkan sebagai zona beresiko tinggi oleh Pusat Pengendalian Penyakit. Tanggal 13, aparat kepolisian Indonesia menyampaikan bahwa pada awal bulan ini mereka berhasil menggerebek sebuah pabrik narkoba di Pulau Bali dan menahan 4 tersangka. 3 diantaranya adalah warga Ukraina dan Rusia. Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia yang mengadopsi hukum tegas dalam melarang kegiatan yang berhubungan dengan narkoba. Jika para tersangka ini terbukti bersalah, mereka tidak akan lolos dari hukuman mati. Di Denpasar, polisi membawa 4 orang tersangka yang mengenakan rompi tahanan oranye. Di antaranya, 1 orang Indonesia, 2 orang Ukraina, dan 1 orang Rusia. Tersangka berkewarganegaraan Rusia bertanggung jawab dalam perdagangan narkoba. Polisi melakukan penyergapan di penginapan mewah di wilayah Canggu awal bulan ini dan menemukan 2 pabrik pembuatan narkoba di ruang bawah tanah, menyita ratusan kilogram bahan baku ekstasi dan alat untuk menanam ganja. Clandestine Laboratorium Hydroponic Ganja dan Mepetrum Jaringan Hydra Indonesia. Petunjuk terkait perburuan tersebut berasal dari Kepolisian Jakarta di bulan April saat mereka mengungkap sebuah pabrik narkoba yang berkaitan dengan gembong narkoba ternama Freddy Pratama dan menangkap seorang tersangka. Tersangka tersebut merupakan akuntan Pratama yang melarikan diri ke Bali untuk menghindari penangkapan karena terlibat di pabrik narkoba di Jakarta. Saat ia ditangkap di sebuah rumah kontrakan, ditemukan 6 kg sabu. Hukum Indonesia melarang keras keterlibatan pelanggaran narkoba. Keempat tersangka berpotensi terkena hukuman mati jika terbukti bersalah. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Terima kasih.